Hai, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di channel saya. Eh, Kalau pada episode sebelumnya kita membicarakan tentang Pilkada Kota Batam dan kemungkinan-kemungkinan siapa yang akan bertarung serta kans masing-masing pihak. Pada episode kali ini kita mencoba lebih tinggi, yaitu di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sejauh ini ada dua kandidat yang disebut-sebut mulai muncul ke permukaan. Pertama tentu saja Bapak Ansar Ahmad, gubernur saat ini. Yang kedua adalah calon penantangnya Haji Muhammad Rudi yang pada hari ini memegang dua jabatan sekaligus sebagai wali kota Batam 2 periode, kemudian juga kepala BP Batam atau Badan Pengusahaan Batam yang dulu disebut dengan Otorita Batam. Nah, bagaimana cara keduanya ya, atau bagaimana rivalitas keduanya menjelang 2024? Banyak sudah diulas oleh media. Keduanya sudah terlibat rivalitas sejak awal. Padahal istri wali kota Batam yaitu Hajah Marlin Agustina adalah wakil gubernur saat ini. Nah, ada yang mengatakan bahwa ini adalah perkawinan paksa antara Ansar Ahmad dengan Marlin Agustina. Karena sejak awal memang disebut-sebut ya, rencana yang akan berpasangan dengan Hajah Marlin itu adalah Isdianto. Tapi kemudian pada saat Pilkada 2020 yang lalu, 2019-2020 itu, Isdianto akhirnya berpasangan dengan Suryani dari PKS. Nah, bagaimana ke depan? Sepertinya peluang antara Ansar Ahmad atau Haji Muhammad Rudi itu hampir sama. Kenapa saya katakan hampir sama? Pertama, Ansar Ahmad adalah gubernur incumbent. Tentu saja ketika dia menjadi gubernur, dia sudah keliling ke banyak tempat di kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, Haji Muhammad Rudi adalah kepala BP Batam dan juga wali kota Batam. Nah, yang mesti dicatat di sini adalah lebih dari separuh penduduk Batam, artinya lebih juga dari separuh pemilih di provinsi, maksudnya di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi lebih dari separuh penduduk Provinsi Kepulauan Riau atau lebih dari separuh pemilih di Provinsi Kepulauan Riau itu berdomisili di Batam. Nah, ini menarik. Jadi, andai saja Haji Muhammad Rudi bisa menguasai at least 70% suara di Batam, dia berpeluang untuk memenangkan Pilkada 2024. Sebaliknya, kalau saja Ansar Ahmad bisa mencuri di atas 40% suara di kota Batam, dia juga berpeluang untuk mempertahankan posisinya sebagai gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini selalu saja menjadi menarik disimak. Nah, bagaimana kans keduanya ketika kita bicara atau dihubungkan dengan wakilnya? Nah, memang sangat tergantung dengan wakil ini sebenarnya. Selain juga koalisi ya, dan kerja-kerja selama lebih kurang 4 tahun ini, mulai dari dilantik 2020 sampai 2024 nanti, ini sangat tergantung dari kerja-kerja pribadi, kerja tim, dan kerja partai koalisi nanti. Nah, Ansar Ahmad mau tidak mau ya harus mengambil pasangan dari Batam. Kenapa? Karena tadi sudah kita ceritakan di awal bahwa lebih dari separuh penduduk Kepri ada di kota Batam. Pertanyaannya siapa? Sebaliknya juga Haji Muhammad Rudi agak kecil kemungkinan mengambil wakil dari kota Batam. Kenapa? Kecuali kalau memang dia bisa nanti menguasai 70% lebih suara di kota Batam, artinya dia lebih bebas memilih wakil mau dari Batam atau dari luar Batam. Kalau Pak Ansar kan harus mengambil dari Batam. Kenapa saya katakan harus? Itu tadi, karena separuh lebih penduduk Kepulauan Riau ini ada di kota Batam. Nah, pertanyaannya kemudian siapa yang akan dilirik oleh keduanya? Ini kalau kita bicara kemungkinan 2 pasang, ya kan? Siapa tahu 3 nanti ke depan. Siapa tahu ada yang ketiga
ingin memanfaatkan pertarungan antara keduanya ini, maka muncullah calon ketiga atau calon alternatif. Tapi sejauh ini sepertinya kecil kemungkinan, kecuali nanti pada saat Pileg 2024, kan Pileg lebih dahulu nih, Februari, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Kemudian baru pilkada itu sekitar November 2024. Artinya nanti akan dilihat dulu pada Pileg ini berapa perolehan suara masing-masing partai. Disitulah akan terbangun koalisi. Tapi kalau kita menganggap bahwa tidak akan terjadi perubahan yang signifikan antara perolehan kursi 2019 dengan 2024 nanti, maka asumsinya adalah kedua orang ini akan berhadap-hadapan. Kembali kita ke soal wakil. Bagi Gubernur Ansar memang harus mengambil wakil dari Batam. Siapa orangnya? Bisa jadi wakilnya Isdianto yang lalu, yaitu Suryani. Bisa jadi juga misalnya orang PKS juga, dari kader PKS, tapi bukan Suryani. Siapa yang lain barangkali yang nanti masuk dalam survei. Atau yang paling menarik juga, apakah ada kemungkinan mengambil Amsakar Ahmad. Nah, ini duo Ahmad jadinya ini. Ansar Ahmad, Amsakar Ahmad. Tetapi Ansar Ahmad maupun Amsakar Ahmad ini agak sulit dipertemukan. Kenapa? Karena Amsakar Ahmad yang wakil wali kota Rudi saat ini adalah kader Nasdem, bahkan ketua DPD Kota Batam, ketua DPD Nasdem. Artinya Amsakar Ahmad adalah anak buahnya Haji Muhammad Rudi, karena Muhammad Rudi adalah ketua DPW Provinsi Kepulauan Riau untuk Partai Nasdem. Nah, itu alternatif yang ketiga. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin ya Ansar Ahmad akan berpasangan dengan Haji Muhammad Rudi? Ini ada beberapa suara yang mulai memunculkan rencana pasangan ini, terutama dari kubu Partai Golkar. Nanti kita kulik yang itu. Nah, Rudi, siapa yang akan dia pilih? Karena kalau kita lihat polarisasi suara tadi, ya sepertinya Haji Muhammad Rudi kecil kemungkinan akan mengambil wakil dari Kota Batam, kecuali nanti suaranya 70% dalam perhitungan, atau dalam prediksi, atau dalam survei. Nah, siapa yang akan diambil oleh Haji Muhammad Rudi sebagai wakil? Feeling saya mengatakan Haji Muhammad Rudi akan mengambil wakil dari luar Batam. Dari mana saja? Mari kita hitung. 1, Karimun. Yang kedua, Tanjung Pinang atau Bintan. Ini sepertinya prioritas. Kemudian yang ketiga dari pesisir seperti Natuna, Anambas atau Lingga. Nah, kenapa harus mengambil dari Karimun? Karimun adalah jumlah pemilih, ya, jumlah pemilihnya itu nomor 3 di Provinsi Kepulauan Riau, 1 kabupaten, Karimun. Terus Tanjung Pinang Bintan, ini kalau digabung memang sekitar 275.000 pemilih, sementara Karimun 250.000 pemilih. Tetapi Karimun sendiri, Tanjung Pinang dan Bintan, Tanjung Pinang itu kota, Bintan itu kabupaten, digabung memang mereka satu pulau. Nah, apakah akan mengambil wakil dari situ? Nah, ini kalau mengambil wakil dari Karimun, ada nama yang mulai disebut, yaitu Haji Aunur Rafiq yang hari ini adalah Bupati Kabupaten Karimun. Tetapi Aunur Rafiq adalah kader Partai Golkar, artinya sama dengan Pak Ansar Ahmad yang menjadi gubernur. Apakah mungkin Aunur Rafiq akan pindah? Nah, kecuali dia pindah partai, itu nanti kita lihat. Kemungkinan dalam politik selalu ada. Nah, kemudian yang kedua adalah, apakah Haji Muhammad Rudi mengambil wakil dari Bintan atau dari Tanjung Pinang? Bisa terjadi. Namanya juga politik. Nah, tapi jika keduanya ingin benar-benar menguasai suara, harus betul-betul ya memilih wakil yang pas, yang cocok, misalnya dari segi geografis, dari segi elektabilitas, dari segi barangkali komposisi antara pria dan wanita misalnya, atau komposisi antara usia tua atau matang dengan usia muda. Nah, ini semuanya akan berpengaruh terhadap peluang mereka untuk menang. Nah, siapa yang akan dipilih oleh keduanya? Ansar akan memilih siapa? Haji Muhammad Rudi akan memilih siapa? Itu poin kedua. Nah, poin ketiga yang sempat kita singgung tadi di awal adalah, apa mungkin mereka berdua berpasangan? Nah, ini menarik.
seperti yang saya ucapkan tadi, sepertinya sulit. Kenapa sulit? Hari ini Hajah Marlin Agustina, istri Haji Muhammad Rudi, adalah wakilnya Ansar Ahmad. Nah, sejak awal media sudah banyak memberitakan bahwa terjadi disharmonisasi hubungan antara Ansar Ahmad dengan Hajah Marlin Agustina. Itu artinya adalah disharmonisasi antara Ansar Ahmad dengan Haji Muhammad Rudi. Ya toh, karena istrinya adalah wakil gubernur yang tidak mendapat, dalam tanda kutip, tidak mendapat tempat untuk berimprovisasi, untuk menjalankan kegiatan di Provinsi Kepulauan Riau secara proporsional. Ingat, saya mengatakan proporsional. Memang ada beberapa kegiatan provinsi yang diikuti oleh Hajah Marlin Agustina, tetapi itu menurut banyak kalangan itu tidak proporsional. Mengapa? Nah, itu sudah banyak diulas oleh media. Misalnya, pada saat Hajah Marlin Agustina melakukan kegiatan, hampir tidak pernah ada OPD yang mendampingi. Itu contoh satu. Yang kedua, kegiatan Hajah Marlin Agustina itu kebanyakan di Kota Batam. Tidak keluar dari Kota Batam, ya paling-paling sampai ke Karimun, kan kampungnya beliau sendiri. Kemudian di Anambas, Natuna gitu. Dan lebih banyak melakukan kunjungan-kunjungan itu secara pribadi. Memang beliau adalah wakil gubernur, tetapi sepertinya protokoler Pemprov Kepri tidak benar-benar menyiapkan ya untuk Hajah Marlin Agustina seperti itu. Jadi ya sudah banyak diulas oleh media lah, Anda semua sudah tahu ya hubungan antara Ansar Ahmad dengan Hajah Marlin Agustina, yang itu artinya sama saja hubungan antara Ansar Ahmad dengan Haji Muhammad Rudi. Nah, itulah sebabnya sepertinya akan sulit disatukan untuk 2024. Bagaimana seandainya ketua umum keduanya, Erlangga Hartarto, ketua umumnya Partai Golkar, dan Surya Paloh, ketua umumnya Nasdem, bertemu dan memutuskan bahwa mereka berdua berpasangan? Ini tentu menarik. Pertanyaannya, apakah keduanya mau? Saya menduga yang tidak akan mau itu adalah Haji Muhammad Rudi. Ansar Ahmadnya barangkali oke-oke saja. Tapi kalau terjadi itu agak aneh dan unik. Periode pertama mengambil istrinya, periode kedua mengambil suaminya. Ini apa lah ya namanya ya? Salin kasur ya istilahnya. Saya nggak tahu istilahnya itu. Ini unik kalau terjadi, tetapi sepertinya kecil kemungkinan. Karena saya melihat karakter keduanya ini betul-betul sama kerasnya. Pak Ansar itu sepertinya lembut, tapi keras itu. Keras sikapnya. Ya. Lembut mungkin ucapannya lembut, mendayu-dayu, dan agak menghipnotis, terutama kalangan ibu-ibu. Ya, tetapi sebenarnya beliau punya sikap yang keras. Kenapa keras? Itu orang-orang sekitar beliau yang lebih tahu. Nah, Pak Rudi juga, Haji Muhammad Rudi, sama kerasnya. Jadi tipe-tipe keduanya ada tipe leader. Jadi agak sulit disatukan, dan saya menduga ini kemungkinannya kecil sekali. Nah, artinya ke depan keduanya hampir pasti berhadap-hadapan. Nah, yang menarik adalah siapa wakilnya masing-masing. Tentu mereka akan melakukan survei-survei, ya, tidak mungkin satu kali atau dua kali survei, pasti survei berkali-kali, dan siapa yang akan dipilih menjadi wakil keduanya. Nah, bagaimana kalau kita bicara kans? Peluang keduanya sama besarnya. Kenapa? Yang satu incumbent, yang satu memegang dua mesin. Pemko Batam dan Kepala BP Batam. Lebih dari separuh penduduk Provinsi Kepulauan Riau ada di Kota Batam. Rudi punya peluang untuk menang, tetapi Ansar Ahmad juga punya peluang untuk mempertahankan kursi. Tergantung nanti siapa wakilnya, ya, bagaimana mesin partai bergerak, atau faktor X yang bisa saja terjadi, ya,
Dari sekarang sampai nanti menjelang pilkada tahun 2024. Faktor X itu macam-macam. Ya, cuaca seperti itu, cuaca politik, ya, atau hal-hal lain di luar itu, atau masalah-masalah hukum. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, dan itu bisa saja terjadi. Karena hari ini, ya, aparat penegak hukum, ya, semuanya sedang bekerja mencapai target-target mereka. Seperti itu. Nah, apakah nanti Provinsi Kepulauan Riau termasuk di dalam target dalam tanda kutip, kita tidak tahu. Mari kita tunggu, dan menarik untuk menunggu tahun 2024 Pilkada Provinsi Kepulauan Riau. Saya pamit, terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Ibrahim. Terima kasih.